selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana asmara dan percintaannya kamu ya dari periode 3 sampai 9 Juni 2025 untuk zodiak Pisces ya di 1 minggu ke depan. Ini dengan tema sinyal kuat dari semesta, cintamu semakin mendekat. Mari kita langsung aja tarik dulu energinya para Pisces di sini ya. Coba kita lihat di 1 minggu ke depan gimana sih asmaranya kamu dan percintaannya kamu. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, Pisces, langsung aja ya. Di kartu yang pertama kita akan cek dulu energi cinta kamu secara kolektif di 1 minggu ke depan seperti apa. Aku lihat di 1 minggu ke depan ini ya, energi cintamu secara kolektif memang adanya tentang kebersamaan, penyatuan, keseimbangan ya. Sangat-sangat energi yang settle jika berbicara soal cinta, adanya keadilan ya, sama-sama saling percaya ya kepada kekuatan diri sendiri, soal asmara, soal hubungan, ya soal mengambil keputusan, rencana-rencana ke depan, terus hal apa saja yang harus diperbuat dalam kehidupan percintaannya kamu gitu. Jadi energinya benar-benar kuat dan mengarah kepada masa depan ya. Lalu yang kedua, apa yang sedang ditarik ke energi kamu secara romantis di 1 minggu ke depan ini Pisces? Kalau aku lihat ya, yang sedang ditarik ke energinya kamu di sini ini berkaitan malahan dengan kesempatan ya, adanya ide-ide, terus juga tentang ambisi ya, dan fokus kamu ya agar kamu bisa kayak apa ya, berhasil dalam tujuan, terutama dalam satu hubungan ya buat kedepannya. Dan energi kamu yang paling kuat di sini ya, yang pokoknya yang sedang ditarik ke energi kamu secara romantis juga ini berkaitan dengan uang kalau aku lihat ya. Jadi ternyata apapun itu, ternyata kayak yang uang bisa menimbulkan romantisme yang lebih buat kamu dan pasangan, atau buat kamu dan orang yang kamu cintai seperti itu ya. Mungkin dengan uang kamu bisa jalan-jalan, bisa dinner romantis, makan romantis gitu ya. Jadi yang benar-benar apa ya di sini yang sedang ditarik energi kamu ini adalah tentang uang, agar kamu di sini bisa sama pasangan itu lebih settle juga buat kedepannya. Jadi romantismenya nggak akan terhalang oleh masalah dana gitu ya. Lalu yang ketiga, apakah kamu siap secara energi menerima cinta di 1 minggu ke depan ini? Aku rasa sih siap-siap aja ya. Mungkin kecuali orang masa lalu gitu ya. Banyak dari Pisces yang males jika berkaitan dengan orang masa lalu. Tapi di sini ternyata kalau aku lihat ya, baik orang lama ataupun orang baru, seharusnya kamu sih terima-terima aja gitu, karena ada energi yang sangat menerima gitu ya. Karena kamu berusaha untuk selalu nyaman dengan siapapun yang datang, mau orang baru mau orang lama, ya udah kita bikin nyaman aja, kita sambut dengan baik di sini. Yang butuh dihilingin ya dihilingin masa lalu ya, yang jelas tetap bisa menyenangkan secara pribadi kepada orang lain gitu ya. Jadi menerima sekali. Lalu di kartu yang keempat, apa yang masih perlu kamu sembuhkan dalam dirimu, hatimu, perasaanmu di 1 minggu ke depan untuk kehidupan percintaannya kamu Pisces? Aku lihat yang perlu kamu sembuhkan di sini tentang rasa kecewa karena dikhianati sebelumnya ya. Apalagi buat Pisces yang sering menerima pengkhianatan. Kalau nggak tentang pengkhianatan, kebohongan-kebohongan di sini ya, ataupun seseorang yang hanya memanfaatkan saja di sini akan dirimu ya, manfaatin kamu doang. Hal-hal yang bikin trauma kayak gini nih yang seharusnya kamu sembuhkan dulu ya, agar kedepannya kamu nggak overthinking kalau lagi deket sama seseorang kayak ini nipu aku nggak sih, ini cuman manfaatin aku doang nggak sih, dia ini kayaknya cuman mau uang aku doang, nggak serius. Nah gitu, jadi biar itu semua tuh hilang ya. Lalu di kartu yang kelima ya, siapa yang sedang atau akan mendekat ke kamu di 1 minggu ke depan? Kalau aku lihat yang akan mendekat ke Pisces ini ada ya, dan yang akan mendekat ke kamu adalah seseorang yang akan memberikan suatu pertanggungjawaban ya, akan hubungan, akan kedekatan sebelumnya, akan perasaannya,
akan ada yang namanya suatu pengakuan, penjelasan tentang perasaan dan pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Apakah kesalahannya di sini, terus minta maaf ya, apakah kekilafannya seperti itu, ataupun mungkin janjinya yang akan dia tepati gitu. Jadi ini orang yang udah kamu tahu ya. Lalu di kartu yang keenam, apa niat terdalam orang ini, Pisces ya. Aku lihat sih niat terdalam orang yang akan mendekat ini di 1 minggu ke depan ya. Niatnya di sini bahwa kayak ingin menaklukkan kamu sih intinya ya. Dan orang ini tipe orang yang selalu merasa bahwa waktu yang baik ya pasti akan memberikan hasil yang baik ya. Jadi di dalam waktu yang baik, di dalam waktu yang tepat, kita harus melakukan hal-hal yang kita inginkan. Salah satu hal yang diinginkan tujuannya adalah dirimu ya. Jadi tujuannya, niat terdalam orang ini termasuk salah satunya bahwa dia ingin bisa ya memberikan semangatnya, perasaannya terhadap kamu di sini dan keberaniannya untuk bisa menaklukkan dirimu ya. Lalu di kartu yang ke-7 ya, tanda-tanda dari semesta yang bisa kamu rasakan ya di 1 minggu ke depan ini untuk kedatangan orang ini. Aku lihat sih ketika kamu mulai merasa bosen dengan kehidupan percintaannya kamu ya, datanglah orang ini nanti kujuk-kujuk gitu ke dalam kehidupannya kamu ya. Oke, sedangkan tanda-tanda dari semesta yang lainnya yang bisa kamu rasakan di 1 minggu ke depan ini dalam kisah cintanya kamu ya, mungkin ada tanda-tanda berupa kayak gosip ya, dan orang-orang yang julid sama kamu di sini itu akan mulai kamu rasakan di 1 minggu ke depan ini di kisah cintanya kamu ya. Mungkin sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi kamu juga agar kamu lebih sabar. Biasalah, Pisces kan biasanya menjadi center magnet gitu. Banyak banget orang-orang yang suka ngejulitin kamu kan ya, apalagi tuh masalah jodoh, pacar, pasangan, suka banget tuh ya. Jadi ini hal-hal yang patut kamu jadikan pelajaran, kamu waspadai juga ya. Julitan-julitan orang, semesta akan kasih tandanya nanti ke kamu yang akan bisa kamu rasakan ketika orang-orang mulai memandang kamu lain. Otomatis tuh pasti ada yang diomongin di belakang kamu ya. Lalu yang ke-8 di sini ya, hambatan yang mungkin timbul dalam kehidupan percintaannya kamu di 1 minggu ke depan Pisces. Kalau aku lihat hambatannya di sini ya, ini termasuk salah satu hambatan yang timbul ini kalau aku lihat kayak apa ya, tentang kesadaran diri gitu ya. Terkadang ada hal-hal yang sulit buat kamu sadari dalam kisah cintanya kamu. Apakah kamu sulit untuk menyadari bahwa kamu hanya dimanfaatkan saja? Apakah kamu sulit menyadari bahwa selama ini kamu hanya di PHP-in doang? Terkadang itu sejenis hambatan yang akan timbul gitu ya, mungkin timbul gitu. Kesadaran dirimu untuk menyadari apa posisi kamu yang sesungguhnya dalam suatu hubungan. Terus apakah kamu benar-benar dicintai, diterima atau tidak gitu ya. Lalu yang ke berapa lagi, yang ke-9 ya. Dukungan yang datang dari semesta di sini buat Pisces di 1 minggu ke depan. Dukungannya buat kamu ini berupa kamu yang akan dijauhkan dari konflik-konflik ataupun orang-orang yang berusaha untuk ngerecokin kehidupannya kamu ya, secara terus terang gitu ya. Jadi kalau ini tadi hanya julit-julitan ngomong di belakang kamu, kalau ini memang yang ngomong di depan kamu secara langsung. Semesta tuh akan kasih dukungan untuk melindungi kamu dari omongan langsung orang-orang yang suka ngejulitin kamu tadi. Intinya mereka nggak akan berani ngejulitin kamu di depan kamu gitu ya, pasti di belakang gitu. Kalau di depan takut aja rasanya akan dibuat seperti itu ya, untuk kayak lebih punya rasa respect sama seorang Pisces. Mau ngomongin pun hanya beraninya ya ngumpet-ngumpet di belakang gitu. Dan yang ke-10 di sini pesan penutup dari semesta buat kehidupan percintaannya kamu di sini. Happy, bahagialah dengan hasil apapun yang kamu dapatkan dari semua usahamu, tindakanmu ya dalam menggapai kebahagiaan di kisah cintanya kamu gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi untuk Pisces ya. Di 1 minggu ke depan untuk ini semua kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Aries, Scorpio, Aquarius, Libra, Cancer, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.